bersatu kembali di dalam kebaktian Minggu 16 Agustus 2020. Tema kita pada minggu ini adalah kekuatan kasih karunia Allah. Mari kita mulai kebaktian kita pada minggu ini. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. Jam doa sudah dimulai diadakan di gedung gereja. Bagi jemaat yang hendak mengikuti jam doa di gereja dipersilakan menghadirinya setiap hari Rabu pukul 18.30. Untuk sekolah minggu kaum bapak atau kaum pria dewasa sudah dimulai pada minggu ini. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti sekolah minggu khususnya kaum dewasa pria bisa mengikuti sekolah minggu di gereja. Terima kasih. Baik, kita akan pujikan Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nyanyian pujian nomor 15. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan menurut perbuatan kita, tetapi menurut tujuan dan kasih karunia-Nya sendiri, yang diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum dunia dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini Engkau tetap menolong kami, menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini. Biarlah Engkau sediakan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan, di dalam persembahan yang kami kumpulkan, dan terlebih Tuhan ketika kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Kasta, biarlah Engkau sediakan berbicara kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Banyakkan kasih-Nya kepada Tuhan. Inilah doa, dan biarlah Tuhan yang mendengarkan kita segala permohonan yang kita naikkan kepada-Nya. Banyakkan kasih-Ku, nyanyian pujian nomor 301. Inilah doa
hari yang lampau hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar itu. Pada pagi hari ini kami memanjatkan doa dan permohonan kami kehadirat-Mu. Namun terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena besok kami akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah membebaskan bangsa kami ini dari penjajahan bangsa-bangsa lain, sehingga kami menjadi bangsa yang merdeka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan yang bisa berlangsung di negara kami ini selama 75 tahun ini Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan, biar senantiasa Tuhan selalu menyertai dan menolong. Kami berdoa Tuhan, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi di negara kami ini, Engkau berikan kekuatan kepada dia, Engkau berikan hikmat yang dari Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami mengetahui Tuhan begitu berat beban yang disandang oleh beliau untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan saat ini. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong dia. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap menteri yang membantu Presiden, dan juga mereka yang Kau berkati, Kau tolong, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin di daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, sampai pemimpin di tingkat yang paling rendah. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin masyarakat yang dipimpinnya Tuhan dalam untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan ini. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh masyarakat di negara kami ini, supaya Tuhan menyadari bahaya dari COVID-19 ini, supaya mau mengikuti protokol yang dilakukan oleh yang dianjurkan oleh pemerintah, mau memakai masker, mencuci tangan, dan hal-hal yang lainnya yang telah dianjurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini berdoa buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang menaungi seluruh gereja-gereja Baptis di Indonesia ini. Kau tolong memimpin di sana supaya mereka memberikan keputusan yang bijaksana bagaimana untuk kemajuan Gereja Baptis di Indonesia ini. Dan secara khusus juga Tuhan, kami berdoa buat Gereja Baptis Indonesia Pabatang di tempat ini. Kau menolong, Kau menyertai Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu Pendeta Kastas Teguh untuk menjadi gembala sidang di tempat ini. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau urapi dia untuk menggembalakan di tempat ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kami jemaat-jemaat yang di gereja ini dapat membantu pelayanan pendeta muda kasta di tempat ini, supaya gereja ini menjadi saluran berkat di mana kami berada ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sangat terbeban karena COVID-19 ini. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, Engkau berikan jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kegiatan di gereja ini, biarlah dapat berjalan dengan baik, memuji dan hormat bagi nama-Mu saja. Begitu banyak yang kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Namun kami, karena keterbatasan kami dalam berucap, keterbatasan kami dalam berpikir, tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan yang berada di rumah, dapat dikumpulkan lalu ditransfer ke rekening atas nama Lydia M. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, juga berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian daripada apa yang sudah kami terima kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi ya Bapa. Tuhan berkati, berikan usaha pekerjaan yang baik pada seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hitunglah berkat-Mu. Nyanyian pujian nomor 348. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Kasta Sitepung. Kita akan pujikan Kau Berfirman. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dimanapun jemaat berada. Kami mengucapkan selamat berbakti, selamat melayani Tuhan, selamat bersekutu bersama-sama meskipun lewat online. Kita percaya Tuhan kita bekerja, Dia bekerja tidak terbatas oleh waktu dan ruang.
Karena itu mari tetap arahkan hati kita kepada Tuhan, tetap cari wajah Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan kebenarannya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memerdekakan setiap kita. Amin. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, supaya firman-Mu Bapa boleh kami pahami, boleh kami alami, boleh digenapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir saat kami mendengarkan firman-Mu Bapa, sehingga kami mengerti, sehingga kami menangkap dengan baik, sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tahukah kenapa saya sering mengajak Bapak Ibu untuk berkata kepada diri sendiri bahwa saya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan? Hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa kita harus mengulang perkataan itu. Kenapa kita harus menyampaikan perkataan itu kepada diri kita sendiri. Nah, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Sudah pasti gak asing lagi kepada kita semua ya. Saya bacakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada siapa? Khusus kepada Nikodemus pada waktu itu, dan hari ini kepada kita semua. Nah, siapa Nikodemus? Nikodemus itu adalah seorang guru Yahudi. Nah, seorang guru Yahudi yang punya pengertian, yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu hanya mengasihi orang Yahudi, sedangkan bangsa lain termasuk bangsa Indonesia adalah bangsa kafir, tidak layak menerima keselamatan. Dalam konsep orang Yahudi, hanya orang Israel yang menjadi bangsa pilihan. Itulah kenapa Yesus menyampaikan Yohanes 3 ayat 16 ini, bahwa Allah, penguasa alam semesta, mengasihi semua orang, semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia, termasuk saudara dan saya. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi seluruh dunia. Karena jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Siapa dunia ini? Saudara dan saya, kita semua. Bukti kasihnya sempurna. Apa bukti kasih Allah kepada kita? Tidak tanggung-tanggung. Dia merelakan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Tidak seorang pun ada di dunia ini yang merelakan anaknya supaya bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Tetapi Allah melakukannya buat saudara dan saya. Itu adalah satu bukti yang nyata, bukti yang kita tidak bisa gugat lagi tentang betapa besar kasih Allah buat saudara dan saya. Ini yang harus kita sadari. Karena Allah tidak tanggung-tanggung memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang paling Ia sayangi, yang paling berharga di matanya, yang paling berharga yang pernah Ia miliki, Dia berikan buat kita. Itu adalah bukti kasih Allah yang sempurna bagi saudara dan saya. Jadi bukti saudara dan saya adalah orang yang paling Tuhan sayang adalah apa? Tuhan merelakan anaknya turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Tidak hanya itu, Dia menanggung kutuk, dosa, dan pelanggaran kita. Wow, ini adalah suatu bukti kasih Allah yang terbesar yang pernah ada. Bukti yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu adil. Tapi bukan hanya adil, tapi Dia adalah Allah yang kasih. Sehingga kalau ada orang yang bersalah, Ia harus menghukum, karena Allah itu adil. Nah, kabar baiknya, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Di samping Dia adalah Allah yang adil, Dia harus menghukum. Tetapi di samping itu, Dia adalah Allah yang penuh kasih.
Sehingga Ia tidak mau seorang pun manusia binasa karena kutuk hukuman dosa. Karena itu apa yang Allah lakukan? Ia mengutus anaknya. Ia memberikan tubuh pengganti bagi kita supaya kita dibebaskan dari hukuman dan kita diselamatkan. Karena itu Ia berikan anaknya. Di dalam tubuh anaknya dosa kita, hukuman kita ditanggungkan karena Dia begitu sayang kepada saudara dan kepada saya. Amin. Nah, jadi Tuhan mengasihi semua orang, tetapi Tuhan mengasihi secara universal, tetapi Dia juga mengasihi secara personal. Karena itu dikatakan di dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Lukas 12:6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Tuhan mengasihi burung pipit bukan secara spesies, tetapi seekor demi seekor, ya. Terlebih manusia, terlebih saudara dan saya. Tuhan mengasihi manusia tidak hanya secara universal, tetapi Tuhan mengasihi manusia secara personal demi personal, secara pribadi demi pribadi. Sehingga Tuhan mau kita menyadari akan kasih-Nya. Menyadari akan kasih yang bukan Allah itu mengasihi kita hanya saja secara universal, tetapi pribadi lepas pribadi. Dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, ya, keadaan kita, kasih-Nya tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah. Allah memperlakukan kita, Tuhan mau kita memperlakukan diri kita seperti Allah memperlakukan kita. Tuhan mau kita memandang diri kita seperti Allah memandang kita, bahwa Dia mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jadi sekarang Allah jelas sudah mengasihi seluruh dunia ini, dan tidak hanya itu, Dia jelas juga mengasihi manusia personal demi personal. Karena itu yang penting di sini adalah bagaimana kita merespon dengan baik. Bagaimana kita sungguh-sungguh meyakini, sungguh-sungguh menerimanya dengan iman, bukan hanya tahu. Ya, semua orang tahu. Kalau ditanya kamu dikasih Allah nggak? Iya, semua orang tahu dikasih Allah. Tetapi saya mau katakan, tidak banyak orang yang menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Dan saya mau jemaat Gereja Baptis Pabaton sungguh-sungguh menyadari kasih Allah yang begitu besar. Dan kasih Allah itu diberikan kepada kita bukan secara universal, bukan secara kelompok, ya, bukan secara umat, tapi Tuhan mengasihi kita secara personal. Karena kasih Allah tidak pernah mungkin habis. Ya, kalau orang tua kita mengasihi kita mungkin kasihnya terbatas, dia nggak bisa membagi kasihnya. Orang yang kita cintai, istri, suami kita mungkin terbatas mengasihi, dia nggak bisa membagi cintanya kepada, itu nggak boleh ya. Tapi kalau Tuhan, kasihnya tidak terbatas. Ketika saudara mengambil sebanyak mungkin kasih Allah, kasihnya tidak pernah terbatas. Kasihnya tetap ada untuk yang lain, kasihnya tetap ada untuk bangsa lain, untuk kelompok lain. Karena itu Tuhan mau kita menyadari kasih Allah sebanyak mungkin, sehingga kita melimpah-limpah dalam kasih-Nya. Tuhan mau kita mengkonfirmasi dalam diri kita. Tuhan mau juga kita memperlakukan diri kita seperti Tuhan memperlakukan diri kita. Dia begitu mengasihi kita. Kita begitu berharga baginya. Dia jelas memperhatikan kita. Dia jelas menerima kita apa adanya. Demikian Tuhan mau kita mengasihi, menerima kasih-Nya dalam hidup kita. Tuhan mau kita menerima apa yang Dia lakukan. Ya, Tuhan mau kita juga menghargai diri kita.
Apakah hari ini saudara melihat diri saudara berharga? Kalau belum, mari terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki kesadaran akan kasih Allah, maka akan ada buah yang kita hasilkan. Dan buah itu otomatis lahir dari hati orang yang menyadari, hati yang menyadari kasih Allah yang melimpah-limpah dalam kehidupannya. Karena kita nggak mungkin bisa membagi sesuatu yang kita tidak pernah terima. Waktu kita mengalami, menyadari kasih Allah dalam hidup kita, kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Kita menerima kebaikan, kita menerima kasih, kita menerima pengharapan, kita menerima semangat. Dan ketika kita menerima dari Tuhan, itu terus memenuhi kita. Sama seperti air yang dituang ke dalam sebuah bejana. Ketika air itu terus dituang, air itu akan meluap dan membasahi sekelilingnya, sehingga sekelilingnya menjadi hijau, disegarkan. Demikian saudara, kita yang menerima kasih Allah yang terus melimpah-limpah, maka otomatis kita akan memberi dampak yang baik buat orang-orang sekeliling kita, buat keluarga kita, buat saudara seiman kita, buat tetangga kita. Dan itu yang Tuhan inginkan, kita melimpah-limpah dalam kasih-Nya. Mari belajar dari dua orang murid Yesus yang bertolak belakang, ya. Bertolak belakang dalam artian bukan yang negatif, tetapi dalam hal yang positif. Nah, kita belajar bersama-sama dari dua murid Yesus ini yang bernama Yohanes dan Petrus, ya. Sebab mereka memiliki fokus yang berbeda, ya. Memang mereka sama-sama murid Yesus, tetapi mereka bertolak belakang dalam hal yang positif, yaitu khususnya dalam fokus, ya. Petrus adalah tipikal murid yang mengasihi Yesus dengan perbuatannya. Fokus Petrus itu mengasihi Yesus dengan perbuatannya. Ya, saudara mungkin ingat waktu Yesus ditangkap, ya. Di situ Petrus maju membela Yesus, lalu memotong telinga imam besar Malkus, ya. Jadi waktu perjamuan malam juga, ya, Yesus berkata, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, ya, Petrus di situ langsung nanya, ya, meskipun dia nanya lewat Jo, tanya Jo, siapa yang dimaksud? Dalam hati mungkin Petrus mau biar menghajar orang yang menyerahkan Yesus itu, ya. Karena memang tipikal Petrus adalah arogan, ya. Nah, bertolak belakang dengan murid Yohanes. Nah, Yohanes memiliki predikat sebagai murid yang dikasihi. Siapa yang memberi predikat? Apakah Yesus? Oh, tidak. Siapa yang memberikan? Dirinya sendiri, ya. Jadi Yohanes di sini menunjukkan bagaimana ia menyadari kasih Allah dalam hidupnya secara pribadi, secara personal. Nah, kalau kita lihat di sini, Yohanes menyebut dirinya 5 kali di sana murid yang dikasihi, ya, muncul 5 kali kata itu, dan kelima-limanya dibandingkan dengan Petrus, ya. Sehingga kita mengerti ada pesan, ada makna yang penting yang harus kita tangkap dari kisah Yohanes dan Petrus. Jadi kenapa Yohanes mengatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Allah? Karena Yohanes sering sekali mendengar tentang pengajaran Yesus, ya. Ya, mengenal Yesus lewat apa yang dilakukan Yesus, ya. Bahwa benar-benar Yesus itu mengasihi dunia, bahwa Yesus itu mengasihi orang berdosa. Sehingga Yohanes menyebutnya sebagai murid yang dikasihi. Karena itu jelas Bapak Ibu, ini adalah alasan bagi saya, bagi kita untuk terus-menerus mengingatkan diri kita, saya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Jadi itu tidak salah, jangan ragu supaya saudara ragu. Nah, apa yang tadi kita belajari itu tujuannya supaya kita tidak ragu mengatakan saya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Nah, Petrus, yang dilakukan Petrus, ya, fokus seorang Petrus itu kepada buahnya. Tetapi
fokus seorang Yohanes kepada akarnya. Ketika kita menyadari kasih Allah kepada kita yang begitu besar, itu adalah akarnya. Sehingga orang yang menyadari kasih Allah yang begitu besar, maka akan lahir buah kebaikan. Nah, jadi itu hal yang otomatis. Nah, tapi sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian belajar bersama-sama apa sih perbedaan yang terjadi antara Yohanes dan Petrus. Kita akan melihat perbedaan yang signifikan ya. Pertama kita buka kitab kita di Yohanes 13 ayat 21-26. Nah, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sini kita melihat bagaimana seorang Petrus bertanya kepada Yesus ya. Bertanya kepada Yesus, tapi ia bertanya lewat Yohanes, karena Yesus pada waktu itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, ini peristiwa di mana perjamuan malam bersama-sama dengan murid ya, bersama-sama dengan murid bersama dengan murid-muridnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat Petrus kepingin tahu siapa yang menyerahkan Yesus, tapi ia nggak berani bertanya langsung kepada Yesus. Ia pakai Yohanes ya. Dia tanya, Jo, coba tanya Jo, siapa yang berencana menyerahkan Yesus ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus memiliki jarak dengan Tuhan, sedangkan Yohanes dikatakan duduk ya. Ia bersandar, murid yang dikasihnya itu bersandar kepadanya ya. Jadi dekat, ada jarak. Petrus memiliki jarak dengan Tuhan. Untuk bertanya saja Petrus minta Yohanes bertanya. Petrus kepo supaya bisa bela sesuai dengan tipikalnya dia, seorang murid yang terkenal arogan ya, berencana supaya bisa menggagalkan. Nah, jadi Yohanes pun bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab. Nah, kita melihat di sini Yohanes tidak ada jarak. Waktu kita berfokus pada kasih Allah terhadap kita, maka kita akan masuk kepada pengalaman divine intimacy ya. Divine intimacy ya. Hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Kalau kita bertanya, kita bisa mendengar jawabannya Tuhan. Kalau kita berdoa, doa kita dijawab oleh Tuhan. Sama seperti Yohanes ketika bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab. Nah, tidak ada jarak. Saudara, tidak ada jarak. Karena memang Tuhan sudah membelah tabir baik Allah ya, supaya tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Ya kan? Karena itu firman Tuhan katakan engkau adalah imamat yang rajani ya. Bahwa kita tidak perlu lagi seorang imam untuk kita datang kepada Tuhan, karena imam itu adalah Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia dan tinggal di hati kita. Nah, perbedaan yang kedua. Nah, terambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perbedaan yang kedua adalah Yohanes ya, di saat murid-murid yang lain ketakutan, lari dan bersembunyi, tapi Yohanes kita lihat di sini, ia tetap ada bersama-sama Yesus, ia ada di bawah kaki salib Yesus. Artinya, orang yang menyadari kasih Allah dalam kehidupannya akan menerima kekuatan bertahan di masa-masa sulit, akan tetap setia sekalipun di masa yang sulit. Kita pasti ya dalam hidup ini tidak bisa menghalangi masa-masa sulit terjadi. Apakah itu penindasan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu penindasan dari orang lain. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang berfokus kepada kasih Allah dalam hidupnya, menyadari kasih Allah dalam hidupnya, ia akan tetap bertahan untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, untuk setia selama-lamanya di hadapan Tuhan. Jadi
ada kekekalan dalam hati orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih Allah dalam kehidupannya. Pelajar yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kita bisa melihat di dalam Yohanes 20 ayat 3 sampai 6. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus yang menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ya, di sini kita bisa melihat ya bahwa orang yang memiliki kesadaran, yang memiliki fokus pada kasih Allah dalam hidupnya, memiliki kesadaran akan kasih Allah dalam hidupnya, sense of beloved ya, selalu akan lebih unggul. Mereka, Petrus dan Yohanes, startnya sama-sama. Ketika mendengar kabar tentang kubur Yesus kosong, Yohanes dan Petrus startnya sama-sama. Tetapi yang lebih duluan sampai tiba di sana siapa? Yohanes. Nah, kenapa Yohanes? Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang menyadari kasih Allah, memiliki sense of beloved, selalu akan menjadi yang terdepan. Ini sesuai dengan pengenalan firman Tuhan ya. Engkau bukan jadi ekor, tetapi jadi kepala. Amin. Tuhan mau jemaat Babaton menjadi kepala, menjadi unggul dalam melayani Tuhan. Dengan cara apa? Kita menyadari kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, mengawali karir mungkin bersama-sama, mengawali pelayanan mungkin bersama-sama, mengawali rumah tangga mungkin bersama-sama. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang menyadari, merespon dengan baik kasih Allah dalam hidupnya secara personal, Tuhan akan membuat saudara menjadi orang-orang yang unggul, menjadi orang-orang yang akan menjadi memberi pengaruh yang baik, orang-orang yang menjadi terpandang, memberi pengaruh yang baik. Amin. Puji Tuhan. Pengaruh yang baik akan semakin banyak di gereja ini. Saya percaya ketika kita melimpah dalam kasih karunia Allah. Yang keempat, Yohanes 21 ayat 3 sampai 7. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ketika itu murid-murid di danau Tiberias ya, mereka udah nggak dapat apa-apa, sepanjang malam bekerja nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba ada seorang menyuruh mereka tebarkan aja jalamu. Lalu ternyata mereka mendapatkan ikan yang banyak. Lalu ternyata itu adalah Yesus. Namun murid-murid tidak menyadari, tidak tahu itu Yesus. Hanya murid yang dikasihinya yang mengenal bahwa yang menyuruh mereka menebar jala itu adalah siapa? Yesus. Sedangkan yang lain tidak. Maka ketika Yohanes bilang itu adalah Yesus, langsung Petrus pakai bajunya, pakai pakaiannya karena dia telanjang ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang memiliki sense of beloved, menyadari kasih Allah dalam hidupnya, berfokus pada perbuatan kasih Allah dalam hidupnya, memiliki ketajaman dalam mengenal Tuhan, memiliki pewahyuan yang lebih dalam. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara gampang untuk mengerti. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara gampang untuk mengerti. Kalau saudara mengalami masalah, saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Ya, dengar, waktu kita mendengar firman-Nya, kita cepat mengerti. Oh ya, saya mengerti. Karena kita memiliki kepekaan yang lebih tajam. Tidak ada yang tersembunyi bagi orang-orang yang menyadari kasih Allah dalam kehidupannya.
Yang terakhir, yang kelima, dan dalam Yohanes 21 ayat 19 ayat 22, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihinya Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dirinya ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal di hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, perhatikan, untuk mengikut Yesus, Yohanes tidak perlu disuruh. Karena apa? Dia punya inisiatif, dia punya kepekaan. Tetapi Petrus mesti diajak, mesti di warning, mesti didorong atau mesti ditarik-tarik. Nah, ketika saudara memiliki sense of beloved, saudara punya kepekaan, punya kerinduan, ada buah yang akan otomatis lahir dari hidup saudara. Dan buah-buah itu adalah buah yang manis, yang bisa dirasakan oleh banyak. Mungkin itu kesetiaanmu, mungkin itu keramahanmu, mungkin itu komitmenmu dalam melayani Tuhan, mungkin itu perhatianmu pada orang-orang terdekat. Dan saya percaya inilah kehidupan yang Tuhan rencangkan buat saudara, agar saudara dan saya menyadari kasih Allah, sehingga kita terus akan menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah kehidupan yang nantinya menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Tuhan mau agar kita menyadari kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Mengingatkan diri kita, memperkatakan kasih-Nya kepada kita. Ya, ketika saudara berkaca, bercermin, ya katakan, saya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Ketika saudara berdoa, ucapkan, Tuhan, aku bersyukur Engkau menanggung segala kutuk dosa pelanggaranku di kayu salib, dan Engkau menyediakan segala yang baik bagiku, karena Engkau menjadikanku sebagai orang yang benar. Ya, jadi mulai sekarang jangan ragu lagi berkata, saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena iblis sangat senang, iblis ingin kita tidak menyadari kasih Allah. Ya, di jam doa kemarin saya memberikan sharing firman Tuhan bagaimana Yesus waktu dibaptis ada suara dari surga. Ketika Yesus dibaptis keluar dari air ada suara dari surga, ya, itu yang tertulis dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, ya. Suara dari surga itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu di pasal selanjutnya diceritakan bagaimana Yesus dicobai di padang gurun, dan di sana iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Padahal sebelumnya ada konfirmasi yang didengar oleh banyak orang lewat suara dari langit, suara dari sorga, bahwa Yesus bukan hanya anak Allah, tetapi anak yang dikasih Allah, yang kepadanya Tuhan berkenan. Tetapi iblis menghilangkan kata itu. Ini satu strategi iblis, karena iblis tahu orang-orang yang menyadari kasih Allah, ia tidak bisa pengaruhi, ia tidak bisa kendalikan, ia tidak bisa kontrol, ia tidak bisa apa-apakan. Nah, karena itu hari ini sadarilah, Tuhan ingin kita menyadari kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Waktu kita menerima kasih Allah yang begitu besar, yang melimpah-limpah setiap hari, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang menjadi berkat akan terus mengalir lewat hidup saudara dan lewat hidup saya. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Saya percaya kita semua akan melihat kuasa Tuhan bekerja, baik di keluarga saudara, baik di gereja ini, baik dalam setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada, pergumulan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kuasa-Mu yang menyertai dan melindungi dengan sempurna setiap jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai businessman, sebagai
petani, apapun itu Tuhan yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Berkati anak-anak muda kami dalam bergumul untuk jodohnya Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik. Apabila ada anakmu yang berbeban berat, Tuhan yang menganugerahkan kelegaan, Tuhan yang menganugerahkan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami terima kasih-Mu yang besar, kami terima anugerah-Mu yang tidak terbatas, kami terima penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami terima Tuhan sukacita surga mengalir dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah lagi turun, tapi kami akan terus naik seperti yang Engkau janjikan ya Tuhan. Kami akan melihat, menyaksikan kuasa Tuhan terus mengalir, tercurah dalam hidup kami. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Allah tetap dinyatakan mengalir secara dahsyat dan luar biasa di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu, sempurnakan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.